waktu itu kan saya masih SMP. Jadi waktu kami SMP kelas 3, tamatlah kami tahun 62. Pergilah kami ke Jakarta. Pergi ke Jakarta mau ngambil sekolah perawat. Tapi waktu itu kita ada satu orang aja yang lulus waktu kami ujian. Putusan kami bertiga, pulanglah kami ke Medan. Saya sampai di Medan, udah dijemput mama Inang saya, Inang, ayolah dulu ke rumah tulangmu, tidak perdidik gitu. Datang tulangin, gini aja lah Bere. Udah mau gak ke Jerman? Sama orang sendiri, si Yani, si Reni gitu kan. Lah, benar tulang. Iya, di sana aja kalian, di sana. Udah nanti belajar sehari-hari sana. Pasti bisa di sana nanti belajar bahasa Jerman. Pergilah kami ke Hamburg. Udah kami situlah rame-rame dari tahun 63. Jadi 4 tahun di sana. Saya duluan pulang lah. Dikasihlah tiket kita. Pulanglah kita ke Medan. Kalau perjumpaan saya dengan Opu Gilbert, kalau kami kan satu kampung di Sorong-Borong. Sore lah pulang kami sampai di rumah Inang. Ada saya lihat Opu Gilbert di rumah. Opu Gilbert ini datang, ada di rumah sama-sama dengan Ito. Itu temannya, kemana-mana temannya. Jadi itulah temannya mertandang kemana. Kalau datang kena hujan, saya disuruh Inang masak air panas. Air talok pa jo, air panas. Matau nuhalaon mertandang. Masak jotok tante. Gitu dia kan. Bahasa mertante akan bursilia bendu puku. Gitu kan. Itu mertante apa sih? Ro Inang, aduh tante namanya. Mina Inang batu opusi ibat. Liling-liling kami. Akhirnya gabi jonok mau tupung Gilberton. Alan saya roi terus lawale didongani itu HP audio nih takupon naurwa. Datang itu ini. Udah tahu, udah dekat-dekat kita. Datang itu. Dijauhin lah Opu Gilbert ini. Gak ditemani lagi, gak dibawa lagi ke rumah. Datang Inang bilang, jangan ke situ kamu gitu katanya. Itu gak ada kerjanya itu. Akhirnya kan saya juga gimana ya. Udah di hati. Datanglah itu ini karena dia udah dekat kami, disuruh saya ke Jakarta lagi, Jogja. Di Jogja di Jogja lah saya 1 tahun di rumah itu Akang Perdidik, sama Akang Lumban Turuan ada di Jogja. Di situlah saya tahun. Dikira Mam Inang, udah ngadura, udah jauh rohana. Saya itu maklum mulak itu misanan, mulak motok zon. Tahu memang selama kita di Jogja, kadang-kadang kita mimpi jumpa dengan Opu Gilbert. Memang pas asal kita ada berapa lama itu sampai di Sorong-Borong. Tapi saya dijaga terus, takut nanti kena apa lagi gitu kan. Kalau kita ke gereja dilihatin gitu. Kadang-kadang Opu Gilbert ada di segitiga berdiri. Jadi datang Inang kita lihat, jangan lihat ke situ gitu kan. Akhirnya waktu dibilang jangan lihat, saya lihat ada Opu Gilbert. Disitulah mungkin tambah kita senang roha. Bulan Juli tahun 70, apalah kami sama Opu Gilbert, udah gimana kalau kita kawin lari aja lah. Karena kita nggak disetujuin. Tanggal 3 pergilah kami jam 8 malam supaya jangan kelihatan di rumah. Tapi ada yang bilang, bikin surat ya sedikit supaya permisi. Saya jangan dicari lagi saya. Itu aja bikin ditulis di lemarimu itu katanya. Ada yang mobil jemput kami, dibawalah kami ke Duluk Sanggul. Lari dari Duluk Sanggul baru ke Huta Julu.
tanggal 3-nya. Waktu itu kan saya disuruh ke rumah Sintua di Huta Julu tidur. Jadi saya nggak tidur di rumah Opung, di rumah Sintua di Huta Julu. Habis tanggal 5 baru dipasu-pasu lah kami kan. Diberkatilah di gereja, selesai upacara di gereja pulang ke rumah. Jadi ke tanggal 5-nya, tanggal 5 udah di rumah Opung saya. Jadi yang saya tahu, masih saya ingat memang masa-masa kepemudaannya di Siborong-Borong. Nah, ketika dia menjadi, katakanlah, semacam anak pasar. Ada stasiun bus gitu kan, stasiun bus. Dia pimpinannya di stasiun ini, Siborong-Borong. Saya ingat ketika dia dapat proyek, dia tuh tiap hari bahkan sampai paku 1 biji pun di proyek yang segitu besar dia suruh ambil itu, ini kumpulkan gitu. Kalau kami mengikuti Abang sejak mulai kami kecil, Abang adalah orang yang sungguh-sungguh menabur kasih dan cinta buat kami para adik-adikmu. Dan menjadi contoh buat kami semuanya. Abang senantiasa kami sebut menjadi si tiok bandera atau yang pemegang bendera buat kami semua. Oparang dari Opu Ginagan bahkan Opu Solam. Kita semua satu keluarga besar Oparang Opu Solam yang berasal dari Huta Julu, Kecamatan Ponangganjang, Kabupaten Kumbang, Pasundutan. Rasa-rasanya memang sulit untuk menjelaskan abang kami yang satu ini, karena bagi kami beliau ini adalah menjadi inspirasi dalam keluarga. Yang pertama itu memelihara nilai-nilai kekeluargaan yang luar biasa. Tidak segan-segan untuk memarahi kami adik-adiknya kalau tidak memelihara nilai persaudaraan dalam keluarga kecil. Dan itu kami rasakan hasilnya bahwa kami ini semua harus tetap memelihara itu. Bagaimana kami melihat bahwa hubungan kekeluargaan itu sangat penting. Dan kedua, saya kira yang bisa kami pelajari adalah dia berjuang. Tentu apa yang menjadi modal terbesarnya dalam bisnis adalah persahabatan. Opu Gilbert ini pada saat itu saya lihat itu sebagai pemersatu di keluarga. Ini satu contoh yang sangat baik dan juga jarang saya lihat ini di keluarga lain. Karena apa? Dia betul-betul sebagai orang tua, sebagai paling tua di keluarga itu, dan di mana dia tidak dengan emosi bisa menyampaikan kepada keluarga supaya mereka bisa bersama-sama untuk bersaudara, dan bukan hanya untuk bersaudara, kepada pihak lain pun demikian. Dengan dia itu saya lihat itu yang rendah hati dia itu. Dan, namun biar rendah hati dia tegas. Bukan kerendahan hati karena takut tapi dia itu bisa mengayomi orang lain yang bagaimanapun kondisinya, situasinya bisa mengayomi. Kalau saya teringat tahun 75 kami berdua abang ini pindah dari Siborong-Borong ke Jakarta. Dan pada saat kakak dan anak-anak sudah lengkap waktu itu, dibawa abang ini ke Jakarta pada bulan Februari atau Maret tahun 76. Kami tinggal di Cawang 3, rumah kontrakan ukuran 3,5 kali 15 meter. Itu pun plong ke belakang. Hanya disekat oleh triplek untuk menjadi kamar tidur dari abang kakak ini
dan kamar saya dengan anak-anak yang 5 ini di sisinya. Pada saat itu mungkin tidak terbayang bahwa hidup itu ternyata Tuhan berkati menjadi hidup yang penuh sukacita, hidup yang penuh dengan kelimpahan yang Tuhan berikan kepada abang dan kakak dan keluarga ini dan kami semua. Dia orang yang berani, punya kepemimpinan yang kuat sebagai anak pertama. Dia mampu mempersatukan semua adik-adiknya dan selalu kompak karena dia selalu membuat kepemimpinannya seperti itu. Saya kira apa yang ditunjukkan oleh ibunda kita yang melahirkan kita semua, saya kira itu menjadi panutan dari semua anak-anak. Bahwa dia bangun jam 3 pagi dan kemudian jam 5 pagi sudah berangkat ke pekan-pekan dan kembali pulang jam 11 bahkan jam 12. Kadang-kadang bisa tidak pulang karena mobilnya tersangkut di lumpur di jalanan, dia tidak sampai. Dan kita lihat ini dari hari ke hari bagaimana perjuangan ibu kita. Ini saya kira memotivasi semua anak-anak. Sehingga semua anak-anak berpikir bahwa hidup itu tidak gampang. Hidup itu penuh dengan perjuangan. Dan saya kira motivasi itulah menghantar abang ini sehingga dari hari ke hari dia bisa melakukan pekerjaannya dengan baik selama di Jakarta. Berusaha dengan baik, mengumpulkan sen demi sen, sehingga apa yang dia capai sekarang itu adalah akibat daripada sesuatu motivasi yang sangat besar untuk dia bisa survive dari semua kelemahan hidupnya pada masa-masa sebelumnya. Dan saya kira itu sudah ditunjukkan oleh abang ini. Ya, Opung Gilbert Doli orangnya sangat baik. Memang orangnya agak keras, tapi kalau sama kita sih nggak terlalu karena kita masih kecil-kecil. Sesudah kita mulai remaja ya, kita ini kan udah mulai dewasa. Cuman dia memang keras orangnya. Kalau dia pulang ke rumah, istilahnya makanannya harus disiapin. Abang saya ini beda 20 tahun 6 bulan dengan saya. Jadi saya udah merasa abang saya ini kayak bapak saya sendiri. Abang saya ini orang yang sangat bersyukur selalu dan sangat perhatian sama semua orang, keluarga, teman-temannya. Dan abang saya ini merupakan orang yang sangat menjadi panutan untuk kami sekeluarga. Udah ada jam 4 pagi, ada polisi, ada CPM, ada polisi dari Tarutung, dari Borong, dikelilingi apa ini pemain, mencuri emas, umur nggak mencukupi, itulah dibikin apa ini, dibikin polisi, laporannya biar bisa saya diambil. Datanglah inang, tuh, lo mana, lo, iso mau, daun kodok, daun nang dakolau. Nggak dipasuk-pasuk kami hari masa isono niku di rumah bapak, datanglah bapak lama nih gitu, maksudnya diam-diam bilang nah gitu. Akhirnya lama kami kan nunglau kami tinggal ma inang di jebu hai malau tu taru tu dok ke polisi. Akhirnya 2 minggu lebih itu kon polisi maham terakhir, sidang terakhir. Jadi gimana ini, makanya kalian kawin lari. Kalau ini Pak, kayaknya saya sendiri yang larikan dia nih. Bukan dia yang larikan saya, tapi saya yang larikan dia. Saya bilang, datang polisi, diam langsung dok. Polisi langsung, dia apa? Udah ya, selesai, selesailah gitu. 69 ya, 69 kami di rumah mertua. Ulo komatu inang tunginang, simatua inang ba mulubu inang di kontrak maju kami di pasaran, asabui mengelulu anak munon, roy inang mengelusi, bahasa pole inang ba
iso mahita sampai lahir popu anak polenang sarupa don di sado di son nikutinang ase foto anak munau jinang manuhor borat sa liter amu se sodo hamen minang dan aduk sokno nama terus inang niku ja hamu ulung minang isan bemer tiga moto inang ina bah model ta ina kan tu menang keulusian nung ginerisan budan no badong kopi macu sote inang gineris alana kontrak ije wison medo niku kan ali mulu inang di pasar mahami isi mau bertiga saya mulai tanggal 5 bulan non itu saya lahir masih agak non isi mahami terus saya kadang pertanyaan gue ibe jadi nilai nang saya acik dengan ni ibe saya cita-cita na alai tangis me di si habunian me kali sapataran alana wahama malam-malam menggais gulai ba ikut dibangun jo asarung modal hor 10 kilo mati nuhor asarung binai no buti asabui binai di steleng binwa ono biji so onaka macam mobil dampai non aka Indomie segala macam dia on tahun 72 isi mau 1 tahun lahir masih Gibson tahun 72 tanggal 20 saya ada bulan 10 tahun 72 jadi mesti tahu tok mai tiga mai besi isi motor si mai tiga tahun anggo pugil buat tong ngadi loket sanggul mas ngasai mengarurau ni pitu tolu lahir mau saya nyobur sa kamet suli ima pa jocor dia geleng kia dua langon geleng gope nyok pa saya tangi saya sok coni masuri alete arung Tuhan idongan saya wa percaya di Tuhan dak kisongono nau Tuhan 70 tolu pertokan lama opung sigil be duli tu Jakarta mengalui Mangna karijo na dot anggi ko bapak semma iso may bena berjuang lau asa buy hami ro dang buy ro hami angu sar kontrak makontrak jebu urang bini lulu be niku mula ma opung gilbet tu Jakarta tau 70 75 ale ngalahir be serna ale rang bereng lahir jaira liling-liling di tau 75 76 ba arung rencana arung bina jebu di Cawamon di Wisartika ba bulus maroha pindah maham itu son tu Jakarta ubah kai ma de na opat kalak ageling-geling gope ale ngaro inang tuau omak niaganin na nang so tungolo bi umur 3 di Jakarta dah inang puasa urang betong lo masih linggu lama cari mulu saya ko non bertiga pesong nesoni nesi borong-borongi dang benong helan non dang abe bah ole dang dak pole bertiga biau HP aruk kan do rencana ku yan bertiga han mesti tong di Jakarta alangan binoto be argan sigaret argan yo curi ngarong be di pikiran ni berangi ngarong be di berupani otak kai bertiga melanjutkan tiga ni ba nai si borong-borong lama bisa itu cawang ngarung bidisi dia kontrak isi mah 3 tahun di cawang tunggu acik disi soalnya nangko pala bangku nami kursi kamar pe buka rebuti bekama nai raparupai imo bekami asa dong tutup miahon pitu akak madar pirang dong kursi aku na cita nali to dak anu dak pola tu siroen naro di lastik karido ami to 3 tahun ni jadi sama tahun 76 pindah mami tu Manggarai jadi ulau ni upuk gilbet tiki rakdo bapak semang ku bapak semang la sabil kerejo di Sinar Harapan ima di sel 2 minggu ambil gajian na baru Sinar Harapan anggo ke bapak Semon na berjuan si bapak Semma berpodok bambu na berjuan saya dilihat itu tua usip pepe kan
belajar. Saya nanggi kilo to. Saya hidup ingat saya nanggi ko. Apa saya udah berjuang seundang anggi ko bapak ni si Septa tunggu su berju dah lo curi. Alai na paningaw lala. Alai moto bapak si Mon kericu di bena abang na. Jadi dah berapa ani kakaan. Pinga sip bolu tu dia. Alai ngalah seroy sih. Mana-mana bayi masih boras tain naroh. Tiki di Cawang do imang garai tunggu saya di anggi kodok. Bapak saya mau saya bertanya yang miwa terus tuani. Saya itu tuani di memang elu. Ini udah kena keningan. Mekil siapa taran tangis sih udah ini bena julu. Jadi itu sonar pi beda. Dia nak manang naga be. Apa yang iben yang ijulu ni nang ibe. Inang ibe. Tak polan kurupani. Di manang marulau di be mang namar kareju be jauh ni nang. Darung ulan na menjadi be na jauh na alai. Atai dak susila una. Sapalan opi tinursan ni ulahumma saya naruh aku di bagasan hidup naga bilat sebinggan keluarga curi asabui kami dua keluarga saya luna keluarga ninggulan tetap do bersatu kami alana mulu udah nak keningan di ina do tapung keluarga. Sebagai anak pertama dari orang tua Bapak Opu Gilbert, banyak merasakan di masa dulu. Kalau saya mengenang dari mulai saya kecil sampai saya berumur 52 tahun ini, Bapak sungguh baik kepada saya. Tidak pernah sekalipun Bapak marah kepada saya atau ada kata-kata yang meninggi, tapi Bapak selalu mengajarkan kasih kepada kami, di mana kasih itulah yang mempersatukan kami. Bapak adalah sosok yang dambaan para anak-anak menurut saya, karena Bapak ini terhadap saya pribadi, saya mempunyai kesan yang sangat mendalam. Karena saya rasakan ketika dari mulai saya bersekolah sampai saya menikah, saya melihat Bapak ini tidak pernah menolak apapun yang diminta anaknya. Dan saya rasakan itu yang paling berkesan untuk saya, bagaimana Bapak mengajarkan kepada anak-anaknya untuk saling mengasihi sesama saudara, saling membantu, saling mensupport satu sama lain. Nah, waktu saya kecil, saya tuh nggak pernah namanya dimarahin. Aduh, papa ini baik banget. Pokoknya kalau aku ada minta sesuatu pasti dikasih. Panutan orang tua deh, papa saya ini paling baik sama keluarga, sama adik-adiknya, kakaknya juga, semua sama ito-itonya, seluruh keluarga besar Nenggolan. Waktu mau nikah, papa bilang yang penting baik dan orang Batak. Menurut saya Bapak itu baik. Bapak itu pokoknya luar biasa dia sama kita semua. Apalagi saya, ya kan, anak Siapudan. Paling terkesan lah kalau sama bapak aku Siapudan. Itulah menurut saya Bapak tuh udah baik sekali sama anak-anak dan burunya. Kesan pertama saya semenjak saya memasuki keluarga Nainggolan, yang pertama saya lihat adalah sosok Amang si matua saya. Dan pada saat itu saya merasakan bangga dan senang, sehingga saya menerima lamaran dari suami saya, Ginagan Nainggolan. Karena apa?
saya melihat sosok Amang yang penuh karisma dan juga sosok mertua yang murah hati. Itu yang saya lihat dari Amang si matua saya. Sampai saat ini saya teramat bangga terhadap sosok beliau dan harapan saya untuk beliau adalah tetap sehat dan sukacita saat ini dan sampai nanti. Hai, Shalom. Saya Parumain dari Opung Gilbert. Pengalaman saya sepanjang menikah dengan Bapak Indah, di sini saya mendapatkan banyak hal yang begitu baik dari Amang. Beliau adalah sosok yang luar biasa. Beliau jarang sekali marah, tapi beliau mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus saling bersatu, saling bisa terus bertemu untuk saling berbagi, saling mengenal dengan lebih dekat. Dan itu boleh kami rasakan bersama anak-anak, sehingga kalau kami tidak bertemu, kami merasakan kangen, dan kami mendapatkan pengajaran-pengajaran yang baik dari Amang di dalam hal adat, dalam hal firman Tuhan juga, dan kami selalu bersama-sama dalam kehidupan berkeluarga. Selama menjadi Hela di Nainggolan, pengalaman saya bahwa Amang adalah sosok orang tua yang luar biasa buat saya pribadi. Amang ini jadi sosok yang ditiru, baik di peparannya, baik di keluarga besarnya. Sosok seorang pemimpin yang mau berkorban buat keluarganya. Yang saya kenal ya, yang saya tahu yaitu satu, bertanggung jawab, kemudian dari latar belakang kan dulu dari kampung, sehingga gigih dan ulet dalam pekerjaan, gigih dan ulet, dan juga dalam keluarga mengarahkan keluarga untuk menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan melalui aktif dalam gereja. Jadi dalam persekutuan keluarga, Bapak ini sangat memberi perhatian, demikian juga ke gereja. Jadi termasuk salah seorang pemerhati gereja, bahkan yang turut berpartisipasi penuh di gereja ini, gereja HKBP Tebet. Saya mengenal Bapak Jurangga Nainggolan, saya ingat tahun 80-an. Selalu rapi, bersih, dan selalu bersinar, ya, dan selalu baik banget. Sedikit bicara, tapi banyak berbuat. Itulah harismanya Amang Nainggolan ini. Di dalam kekeluargaan memang Abang ini luar biasa. Karena begitu banyak kakak beradik dan itonya bisa dia pimpin semua. Memang keluarga itu ini adalah keluarga yang baik dan memang teladan ya, keluarga teladan. Saya sungguh bangga melihat mereka di gereja karena mereka itu kalau setiap hari Minggu bergereja itu bersama dengan anaknya, bersama dengan menantu, Boru dan Parmain. Saya sangat bangga melihat mereka. Mereka adalah keluarga teladan. Beliau itu adalah sebagai sosok orang tua yang sangat dikagumi. Memberikan waktu, memberikan perhatian penuh kepada kumpulan Parnasip Jabodetabek. Parnasip ini adalah merupakan satu kumpulan Parpunguan Nainggolan Sibatuara Dohot Boruna yang disingkat menjadi Parnasip se-Jabodetabek. Buat saya Opung ini adalah luar biasa. Buat saya Opung ini adalah keren. Orang yang bijaksana, orang yang rendah hati, orang yang mengayomi.
itu yang boleh saya rasakan sendiri dari Opung JH Nainggolan, Opung Boru Silaban. Puji Tuhan, Tuhan yang memberkati. Sejak saya masih mengontrak kami di Cikoko, di mana tempat tinggal Opung Jurangga ini di Pancoran, saya pun sudah lama mengenal nama Opung Jurangga ini. Jadi hubungan-hubungan emosional boleh dikatakan itu ada sangat erat dengan Opung Jurangga ini. Dan Opung Jurangga ini juga sering memberitahukan ke saya mengenai bagaimana kita supaya dekat kepada Tuhan. Jadi dari Opung inilah yang mengajarkan ke saya supaya tiap hari saya mendengar renungan harian dari HKBP Tepet hanya 10 menit. Tapi kita setelah mendengar renungan harian itu kita merasa kuat untuk melakukan aktivitas kita setiap hari. Tuhan beserta kita. Amin. Abang Opung Gilbert ini orangnya sangat gigih saya lihat. Yang paling istimewa dari beliau, saya lihat beliau sangat sosialis, sangat berwibawa. Inilah yang membuat contoh bagi saya sehingga saya lama berkecimpung di Punggungan Nainggolan di bawah kepemimpinan beliau. Nainggolan Sibatuara begitu solid sampai saat ini. Aku sebagai cucu Panggoran pastinya punya pengalaman bersama Opung Doli yang tidak bisa dilupakan. Contohnya itu misalnya kita sedang berliburan bareng, memiliki waktu luang bersama yang sangat banyak. Contohnya seperti makan bareng, berbincang bersama bareng-bareng, yang baik-baik semuanya bareng saat liburan itu sangat berkesan buat saya. Dan yang paling berkesan dari Opung Doli itu ketika Opung Doli memberikan ayat-ayat hafalan buat kita cucu-cucu untuk dihafalkan, dimengerti. Dan yang paling penting itu Opung Doli mengajarkan kepada kita untuk kita lakukan ayat-ayat tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang paling berkesan dari Opung Doli. Kalau ditanya apa hal yang paling berkesan buat aku tentang Opung, itu banyak banget, mulai dari Opung dari sesimpel Opung ngasih kita ayat-ayat Alkitab untuk kita hafalin, kita ibadah bareng-bareng, Opung kasih nasihat-nasihat buat kita. Tapi kalau untuk hal yang lebih personal, di saat aku pertama kali masuk sekolah SD, terus aku juara, aku kasih tahu ke Opung dan Opung bangga banget sama aku. Aku ngerasa happy karena setiap kali apa yang aku capai, baik itu menyanyi, non-akademis ataupun akademis, dari mulai nyanyi, dari mulai lomba-lomba di sekolah, semuanya itu Opung selalu kelihatan kalau Opung itu sangat bangga kepada aku dan selalu mengapresiasikan apa yang udah aku kerja kerasin. Sosok Opung Doli di mata aku tuh Opung orang yang paling baik banget. Opung selalu ada buat kita. Kalau kita sakit, kita ulang tahun, kita pokoknya senang, susah, Opung tuh ada. Terus Opung tuh kalau kita minta sesuatu pasti mungkin Opung awalnya bilang kayak enggak, jangan gini-gini, tapi nanti juga dikasih, dibeliin gitu. Terus kayak momen yang mengesankan sama Opung ya tentu kalau kita kumpul-kumpul, apalagi kalau kita di Maseng, ngobrol, makan bareng, itu nggak tergantikan banget. Dan yang paling mengesankan buat aku itu saat Opung nyium kening aku pas aku lagi sakit waktu itu. Menurut saya Opung Doli itu orang yang sangat baik, sangat nurturing keluarganya. Kami para pahumpunya apalagi Opung Doli sangat baik, memberikan pendidikan yang terbaik, selalu memberikan poda ke kita, poda yang terbaik untuk cucu-cucunya agar bisa hidup yang lebih baik ke depannya. Lalu untuk pengalaman saya yang paling berkesan dengan Opung Doli adalah saat sewaktu saya masih kecil, sepertinya saat SD. Waktu itu saya ada kegiatan untuk les dan saya itu tidak mau. Biasalah kalau anak-anak kan. Jadi saya mengumpatlah di dekat lemari-lemari baju Opung. Habis itu Opung Doli datang marah kepada saya sambil bawa sapu lidi,
Dan itu Opung masih sehat sebelum Opung terkena stroke. Jadi saya waktu itu sama Opung dikejar-kejar pakai sapu lidi. Dari kamar sampai gak keluar suruh les. Itulah pengalaman saya sama Opung Doli. Paling berkesan lah dulu waktu masih Opung Doli masih sehat banget. Menurut aku pengalaman yang paling aku ingat itu dari Opung Doli itu saat kita kumpul gara-gara Opung Doli. Jadi kita itu selama ini tuh nggak selama ini cuman gara-gara Opung Doli, tapi kita gara-gara Opung Doli jadi sangat dekat, terutama dalam hal persepupuan. Kita sering jalan bareng, jalan kemana bersama sepupu-sepupu. Jadi yang mengingatkan aku ke Opung Doli itu Opung Doli yang merekatkan keluarga kita, jadi saling kasih, saling sayang, saling jaga. Yang berkesan bagi aku Opung Doli itu, jadi awalnya aku kan kuliah maunya ITB atau Institut Teknologi Bandung. Tapi aku keterimanya itu di ITS, dan itu ITS itu pilihan kedua aku. Tapi Opung Doli itu tetap ngedukung aku, tetap support aku, walaupun emang pilihannya itu yang di kedua. Jadi Opung nggak ada ngebeda-bedain mau itu pilihan pertama ataupun pilihan kedua. Pengalaman berkesan menurut aku itu waktu aku lagi selesai buat seleksi buat Paskibraka DKI. Itu waktu aku ada pengumumannya, itu kan aku dinyatakan nggak keterima kan untuk jadi Paskibraka DKI Jakarta. Nah itu menurut aku paling berkesan karena di situ pertama kali kayaknya Opung Doli meluk aku sambil ngucapin kata-kata semangat, sambil nepuk-nepuk pundak aku. Itu menurut aku itu pertama kali Opung Doli kayak gitu, dan aku langsung mikir kayak aku ngecewain semuanya, aku ngecewain Opung Doli. Tapi di situ Opung Doli bilang kalau aku harus tetap semangat, aku harus tetap jalanin apa yang sudah Tuhan berikan jalannya. Mungkin emang jadi Paskibraka DKI itu bukan jalan aku, tapi jalan aku itu di wali kota. Jadi itu salah satu kata-kata dari Opung Doli yang menurut aku bikin aku jadi bertahan jadi Paskibraka, dan juga aku nggak mau ngecewain Opung Doli lagi. Aku bakal terus berjuang sampai nanti aku bisa ngibarin dengan apapun itu posisinya. Jadi selama ulang tahun Muda ASEAN, asa tetap kita semangat di yaitu tonton. I love you. Ich liebe dich. Auf Wiedersehen. Sampai jumpa.